Orang hanya akan bisa benar-benar berempati saat ia mengerti apa artinya kesengsaraan. Aku menyadari saat manusia belum tercemar oleh ajaran-ajaran sesat atau hal-hal permukaan kayak ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan hal seperti itu, manusia pada dasarnya sebenarnya makhluk-makhluk yang sangat murni dan penuh cinta. Banyak banget orang-orang serakah di negara ini, di dunia ini, yang tidak malu korupsi miliaran triliunan rupiah, sedangkan satu keluarga ini di tempat terpencil Asmat Papua, udang terakhirnya, walaupun dia lapar dan jarang makan, dikasih ke aku tamunya. Udah deh, Cinta Lara Foundation mau membuat inisiatif di mana anak-anak kuliah yang putus kuliah akan diberikan beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliahnya kembali. Aku tuh pernah punya masa-masa, apalagi tahun 2022 sampai 2024, di mana kadang-kadang aku 3 bulan penuh nggak libur sama sekali. Main sama kucing. I love my cats. Itu benar-benar anak aku, 2 kucing aku, Pipo dan Spikey. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Chef Hakung bisa balik lagi nemenin kalian semua. Hari ini kita bakal ngobrol dengan sosok yang inspiratif yang udah melanglang buana di dunia entertainment kurang lebih selama 20 tahun. Kita sambut Cinta Laura. Halo. Sebenarnya ya you're right sih, hampir 20 tahun. Tapi baru aja 2 bulan yang lalu aku merayakan anniversary karir aku yang ke-19. Jadi setahun lagi. Kak Cinta, I'm so happy karena bisa ketemu Kak Cinta yang dari dulu aku tonton di televisi dan sekarang bisa sedekat ini kita ngobrol. Wah, aku juga happy sekali dengar cerita Sam tadi. Berasal dari Cianjur, sekarang bisa jadi host di TV, pasti bangga banget orang tua Masya Allah. dan keluarga. Amin semoga. Kak Cinta anyway sekarang lagi sibuk apa? Setelah kalau misalnya kita ngelihat kan di layar TV udah jarang muncul kayak gitu. Sibuknya apa sih Kak Cinta sekarang? Ya, jadi aku ngerasa industri kreatif kita sekarang kan beragam banget ya. Ada orang yang fokusnya di TV, ada orang yang fokusnya di film, ada orang yang fokusnya di social media. Jadi walaupun mungkin buat seseorang kayak aku yang udah cukup lama di industri ini jadi pusing karena harus pinter konten, tapi juga harus bisa acting, harus bisa nyanyi. Bagusnya lebih banyak orang sekarang memiliki kesempatan untuk menunjukkan talenta mereka karena punya platform sendiri. Kalau kita ngomongin 2026 yang baru 3 bulan, 3 bulan panjangnya masuk ke 4 bulan, Q1 itu aku lebih banyak kegiatan sosialnya. Kayak aku kan didapuk jadi ambassador UNICEF Indonesia. Terus juga sebelum Lebaran aku baru aja ke Aceh bersama WWF Indonesia untuk mengunjungi korban-korban yang terdampak banjir bulan November lalu. Jadi kalau 3 bulan pertama memang aku lebih banyak kegiatan sosialnya. Tapi kalau 3 bulan ke depan selain banyak sekali kerjasama dengan berbagai brand, aku juga lagi siap-siap mau syuting sebuah series. Oh iya? Dan intinya kalau kita ngomong gak hanya 4 bulan terakhir ya, tapi mungkin setahun terakhir aku lebih banyak ya di OTT karena web series zaman sekarang kan online kan di OTT. Dan mungkin juga beberapa teman-teman di rumah tahu bahwa banyak kegiatan di luar negeri juga kayak Paris Fashion Week, Cannes Film Festival. Jadi bersyukur banget bahwa setelah 19 tahun berkarir bisa dibilang pekerjaan aku tidak membosankan karena dipercaya banyak pihak untuk bisa menjadi representatif Indonesia di luar negeri, bisa menjalankan peran-peran yang menurut aku challenging karena kan kalau peran-peran di TV walaupun sekarang banyak banget sinetron atau acara TV lain yang sangat menarik, kadang-kadang jalan ceritanya memang cenderung lebih mengarah ke romance. Iya kan? Sedangkan kalau di OTT kayak 1,5 tahun yang lalu aku ngerjain series Dendam untuk Vision Plus, itu kan action, so that's super fun and it's more challenging for me, yang buat aku menjadi lebih seru. Dan ya kita nggak usah terlalu panjang lebar, tapi aku juga punya beberapa lini bisnis, jadi kalau aku lagi nggak depan layar ya
Aku sibuk banget di balik layar membina tim aku, karyawan-karyawan aku, karena bisa dibilang lini bisnis kita walaupun di industri kreatif cukup kompleks. Dan karena kita startup juga project-projectnya cukup banyak untuk skala startup. Jadi ya bersyukur nggak pernah ada waktu untuk rebahan. Jadi kerja-kerja. Always working, tapi ya aku ingin mengingatkan mungkin teman-teman di rumah juga, kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk dianggap produktif atau kerja berarti orang lain harus tahu apa yang kita lakukan, apa-apa arti dokumentasi di social media. Tapi pada kenyataannya banyak sekali hard work yang dilakukan di balik layar yang mungkin orang lain nggak aware. Tapi kita harus menyadari bahwa itu juga sebuah pencapaian. Nggak segala hal harus diumbar-umbar di publik gitu. Luar biasa. Saya sampai bingung mau follow up yang mana dulu dari ceritanya Kak Cinta. Dari mulai tadi dipercaya yang UNICEF tadi, ada kegiatan sosial juga. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke arah sana Kak Cinta, Kak Cinta tuh bisa sampai tumbuh sekarang tuh di keluarganya tuh bagaimana sih Kak didikannya dari mama papanya seperti itu? Oh, banyak orang suka nanya sama aku, Cinta dulu waktu masih kecil stres nggak sih karena tinggal di berbagai negara. Papa aku kan dulu kerja di perhotelan ya, jadi memang sebagai GM sebuah hotel berbintang kita harus pindah setiap 2-3 tahun. Jadi aku tahu rasanya tinggal di Asia, di Eropa, dan tentunya waktu kuliah tinggal di Amerika. Kalau buat aku pribadi, aku bersyukur bisa memiliki pengalaman itu karena dengan aku terpapar berbagai budaya, cara berpikir, POV dunia, itu membuat aku menjadi orang yang lebih kritis, lebih memiliki perspektif, dan juga aku harap ya meminimalisir penghakiman terhadap POV atau gaya hidup yang berbeda. Karena aku merasa ya setiap budaya, setiap pandangan hidup ada plus minusnya sendiri, dan kalau kita bisa berusaha memahaminya, hidup kita akan terasa lebih berwarna, lebih bermakna, dan juga kita akan lebih mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda gitu. So pertama, hidup di berbagai negara itu berkontribusi terhadap POV, cara pandang duniaku. Tapi perpaduan budaya antar papaku dan mamaku juga sangat berkontribusi, karena papa aku sebagai orang Jerman tentu stereotipnya nggak salah, disiplin banget, etos kerjanya luar biasa. Segala hal hitam atau putih, nggak ada gray area, intinya didikan militer banget lah. Makanya seperti tadi aku on time kan nyampenya, karena memang didikan dari kecil, seberapa sukses pun kita bukan berarti kita tidak menghargai waktu orang lain. So kayaknya aku bisa bertahan di industri kreatif hampir 20 tahun karena memang I'm a very disciplined person, dan orang tahu mereka bisa mempercayakan aku gitu, karena konsisten cara kerjanya. Kalau dari mama aku luar biasa juga, dia memiliki empati yang luar biasa, rasa kasih sayang yang luar biasa, dan dari dialah aku belajar untuk memedulikan orang lain. Dan menyadari bahwa kalau kita memiliki privilege dalam bentuk apapun, itu harus digunakan untuk mengurangi kesulitan atau kesengsaraan orang lain. Gunakanlah privilege itu untuk memberdayakan orang lain. Dan dari kecil tanpa mama aku harus bilang apa-apa, melalui aksi-aksinya, aku ngelihat secara langsung perjuangannya untuk menggalang dana, merenovasi sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Dan titik mula aku mulai banyak berkegiatan sosial itu karena mamaku dan keluarganya membuat sebuah yayasan bernama Sukarseno Peduli, di mana fokus mereka sejak 2006 adalah merenovasi sekolah-sekolah dalam kondisi hancur di Kabupaten Bogor, dan sampai sejauh ini kita udah merenovasi 10 SD dan membangun 1 SMP di kaki Gunung Salak gitu. Luar biasa sekali perjalanannya. Kak Cinta, berarti dari seorang mamah lah akhirnya Kak Cinta tuh banyak sekali ikut peduli dengan ikut kontribusi, misalnya pada saat musibah di Aceh lalu kayak gitu. Ya, jadi seperti aku bilang di awal tadi, gerakan aku. Oke, jadi biar nggak bingung ya, kan keluarga mama aku punya yayasan namanya Sukarseno Peduli. Itu yang merenovasi sekolah-sekolah di kaki Gunung Salak. Tapi setelah bertahun-tahun berjalan dan juga aku punya karir yang semakin besar, aku menyadari aku butuh sesuatu yang benar-benar milik aku. Aku nggak mau nebeng yayasan keluarga.
Akhirnya tahun 2022 aku membuat sebuah gerakan bernama Act of Love. Oke. Bersamaan dengan anniversary ke-15 aku bergerak di industri kreatif. Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang pada waktu itu fokusnya di 3 pilar, yaitu pendidikan, beasiswa, dan juga workshop kepemimpinan. Awalnya itu sebenarnya cuman sebuah gerakan yang setiap seminggu, setiap 2 minggu ada aktivitas, mau itu di panti asuhan, atau di rumah lansia, atau di pondok baca bagi anak-anak kurang mampu. Tapi lama-kelamaan karena banyak stakeholders mulai mempercayai kita dan kita aksinya konsisten, akhirnya beneran mulai bulan ini Act of Love berubah menjadi Cinta Laura Foundation. Jadi mulai April ini Cinta Laura Foundation menjadi yayasan yang seutuhnya, dan menuju Cinta Laura Foundation akhirnya kita bekerja sama dengan WWF Indonesia untuk memulai sebuah kampanye di mana kita menggalang dana untuk membantu beberapa desa di Aceh untuk bisa dia mendapatkan hidup mereka kembali lah, rehabilitasi tempat tinggal mereka, kehidupan mereka agar bisa kembali ke semula, walaupun itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Gitu. Apa yang membuat momen seorang Cinta Laura akhirnya tadi kan akan dimulai dengan Cinta Laura Foundation. Apa yang membuat hati seorang Cinta Laura tuh akhirnya tersentuh untuk akhirnya dari Act of Love ke Cinta Laura Foundation? Sebenarnya membuat Cinta Laura Foundation itu lebih supaya kita akhirnya memiliki legalitas untuk bisa menggalang dana, menampung dana, dan melakukan proyek-proyek yang lebih besar ya. Karena tahap selanjutnya adalah aku ingin fokus kepada infrastruktur pendidikan juga dan juga kesehatan. Kayak membangun sekolah, membangun jembatan, jalanan, saluran listrik, apapun itu yang dibutuhkan agar lebih banyak daerah-daerah Indonesia bisa sejahtera gitu. Tapi kalau ditanya kenapa aku bisa peduli, karena aku menyadari bahwa untuk sebuah negara bisa mencapai semua tujuannya, ya faktor terbesar adalah pendidikan, kedua ya finansial, tapi kebebasan finansial kan hanya bisa dicapai kalau kita memiliki intelek yang cukup untuk bisa berkembang dan bertumbuh kan, gitu. Dan aku lagi baca atau sudah selesai membaca sebuah buku yang namanya Life Hacks from the Buddha, yang nulis namanya Dr. Tony Fernando. Dia adalah seorang psychiatrist, dan di buku itu dia menulis bahwa orang hanya akan bisa benar-benar berempati saat ia mengerti apa artinya kesengsaraan atau suffering. Dan walaupun mungkin teman-teman ada yang nonton sekarang dan berpikir, maksud cinta apa? Cinta kan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang stabil, bisa sekolah setinggi-tingginya dan lain sebagainya. Oke, itu memang benar. Mungkin aku tidak akan pernah bisa mengerti rasanya tidak bisa makan berhari-hari. Tapi aku bersyukur bahwa aku dari kecil ditempatkan dalam lingkungan di mana secara langsung aku menyadari bahwa hidup yang kita hadapi sekarang di perkotaan seperti Jakarta bukanlah yang bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sering sekali aku belusukan, mau itu ke Maluku Tengah, Asmat di Papua, Sumba, di mana secara langsung aku melihat orang-orang yang nggak punya akses air bersih. Kita di Jakarta tinggal nyalain keran, kita nggak mikir saat cuci tangan pakai sabun segimana valuable-nya air yang kita nyalakan itu bagi orang lain. Kita minum dari botol, nggak habis, dibuang gitu aja. Sedangkan banyak orang haus di luar sana. Listrik, kita nge-charge handphone nggak mikir 2 kali. Sedangkan orang lain atau anak-anak lain di tempat yang kurang mampu, mereka mau belajar, mereka nggak bisa lihat mata pelajaran mereka karena gelap. Atau sanitasi. Saat aku ke Asmat, aku ngelihat banyak sekali anak-anak dengan kondisi kulit. Karena mereka selain masih belum terpapar edukasi untuk bagaimana membersihkan diri dengan baik, mereka juga nggak punya fasilitasnya. Akhirnya banyak sekali anak-anak penyakit ISPA, penyakit kulit. Ini semua hal-hal yang kita nggak pikirkan dalam keseharian kita dan hanya akan kita sadari kalau kita lihat secara langsung. Jadi apa yang menggerakkan aku selain pendidikan dari orang tua aku, terutama mama aku, untuk memperdulikan orang lain, karena aku dari dulu selain memiliki kemauan tapi juga didorong untuk melihat desa-desa atau komunitas ini secara langsung, sehingga aku sadar bahwa hidup yang mayoritas dari kita di ruangan ini jalani bukanlah kehidupan yang dijalani mayoritas penduduk di negara ini.
Tadi sempat disinggung Kak Cinta Iya. soal ke beberapa daerah bisa dibilang terpencil atau pedalaman Iya. kayak gitu. Momen kalau misalnya kita ngomongin soal yang paling jauh itu kan di Asmat Papua. Apa momen yang paling membekas pada saat seorang Cinta Laura ke sana? Oke, aku mau cerita tentang 2 momen. Mungkin sebelum kita bicarakan Asmat, Maluku Tengah dulu ya. Oke. Tahun 2023 atau 2024, sorry, aku ke Masohi di Maluku Tengah, dan itu perjalanan ditempuh naik pesawat Jakarta Ambon, naik mobil dari Ambon ke docknya 2 jam, naik speedboat setengah jam sampai Maluku Tengah, naik mobil lagi 2 jam baru nyampe Masohi. Di situ mereka punya rumah aman yang seharusnya menjadi rumah aman bagi korban kekerasan dan pelecehan anak-anak dan perempuan. Oke. Saat aku datang ke rumah aman itu, walaupun rumahnya kokoh ya, bukan rumah yang terlihat mau runtuh, enggak. Di dalam hanya ada furniture, tidak ada orang yang bekerja di situ. Anak-anak yang tinggal di situ ada 2 kalau nggak salah, tapi nggak ada yang benar-benar mengurus. Karena tidak ada orang yang ditaruh di sana yang berpengalaman untuk menangani kasus kekerasan dan pelecehan yang ditempatkan di situ untuk membuat rumah aman itu berfungsi. Benar-benar So aman. can you imagine, dan aku yakin tentunya ini nggak hanya di Masohi, Maluku Tengah, ini di seluruh Indonesia ada inisiatif untuk membangun rumah aman untuk korban-korban kekerasan dan pelecehan, tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan fasilitas dan rehabilitasi yang mereka butuhkan karena staffnya, SDM-nya nggak ada. So what's the point? Kita udah keluarin dana tinggi-tinggi bangun rumah aman ini tapi nggak ada orangnya. Jadi sistem kita itu masih jauh dari sempurna, dan itu buat aku heartbreaking sekali karena ya nggak usah jauh-jauh ke tempat terpencil deh, di Jakarta aja korban kekerasan dan pelecehan banyak yang dibungkam. So that was very heartbreaking for me. Kalau di Asmat Papua, sampai sekarang kalau aku pikirin ceritanya aku berkaca-kaca. Karena aku menyadari saat manusia belum tercemar oleh ajaran-ajaran sesat atau hal-hal permukaan kayak ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan hal seperti itu, manusia pada dasarnya sebenarnya makhluk-makhluk yang sangat murni dan penuh cinta. Saat aku di Asmat, aku ke sebuah desa di mana aku mendatangi sebuah rumah yang sangat simple. Nggak ada listrik, semua terbuat dari pepohonan, dan di situ aku diundang untuk makan bareng keluarga, satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan 4 anak. Total 6 orang, berarti 7 termasuk aku. Karena daerah Asmat itu tidak punya banyak sumber daya dan makanan pun sangat terbatas, makanan yang bisa mereka buat dan suguhkan hanya sagu bakar. Sagu itu kan pohon. Iya. Sagu bakar itu cara buatnya literally batang pohonnya diambil, dibakar. Langsung dibakar. That's it. No sauce, tidak ada saus, tidak ada garam, tidak ada merica, dibakar. Dan kalau lagi beruntung, ada udang sawah. Jadi aku dihidangkan dengan sagu bakar dan udang sawah. Udang sawah ada 6, sagu bakar ya 1 balok seperti ini dipecah-pecahin. Terus aku suguhkan dong karena mereka malu. Aku sangat suka masakan Papua, tapi dulu aku kira masakan Papua itu papeda dan juga sup kuning. Itu yang aku pikir masakan Papua, tapi ternyata sagu bakar ini kalau dimakan itu rasanya seperti bedak. Aku tidak menjatuhkan makanan yang mereka sukai ya, karena memang itu yang mereka makan untuk bisa bertahan hidup. Iya. Tapi itulah rasanya seperti bedak. Udang bakar saat aku bagikan, bapaknya tiba-tiba bilang, enggak, saya udah makan. Udangnya dikasih ke aku. Karena cuma ada 6 kan, Iya. sedangkan kita Ada 7 orang. bertujuh. Dan aku tahu bapak ini belum makan. Aku bilang, enggak pak, ini punya bapak, saya udah makan tadi. Emang udah makan? Memang aku udah makan. Dia balikin lagi udangnya, aku bilang, pak, tolong udang ini diambil. Akhirnya karena aku udah insist aku udah makan, dia ambil udangnya. Dan disitulah aku benar-benar tersentuh. Dikala orang-orang ini jarang makan. Makan udang sawah adalah sebuah delicacy atau kemewahan yang luar biasa. Dia tetap menawarkan udang terakhir dia untuk aku, tamunya. And I will never forget that.
karena banyak banget orang-orang serakah di negara ini, di dunia ini, yang tidak malu korupsi miliaran triliunan rupiah, sedangkan satu keluarga ini di tempat terpencil Asmat Papua, udang terakhirnya, walaupun dia lapar dan jarang makan, dikasih ke aku tamunya. Mau berbagi. Mau berbagi tanpa berpikir dua kali. Dan dengan kemiskinan kayak gini negara kita, aku hanya bisa bilang, walaupun mungkin aku nggak bisa menyelamatkan satu negara, aku tahu aku memiliki tanggung jawab untuk bisa berkontribusi walaupun hanya sedikit gitu. Dan oleh karena itu salah satu proyek pertama dari Cinta Laura Foundation adalah saat sempat rame dan viral kemarin kasus LPDP. Aku membuat sebuah postingan di social media aku dan mengatakan daripada kita berantem, menyudutkan, menyalahkan, memarahi satu sama lain, udah deh Cinta Laura Foundation mau membuat inisiatif di mana anak-anak kuliah yang putus kuliah akan diberikan beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliahnya kembali. Walaupun memang beasiswa ini terbatas dan hanya untuk beberapa orang, aku selalu bilang kalau teman-teman ingin berkontribusi, jangan pernah berpikir kontribusi itu harus besar. Nggak harus 1.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang. Bisa merubah hidup satu orang aja itu adalah suatu hal yang signifikan dan patut dibanggakan. So, walaupun Cinta Laura Foundation masih baru, sangat kecil, the first thing we want to do is bantu mahasiswa-mahasiswi yang putus sekolah untuk sekarang di daerah Jawa untuk bisa melanjutkan kuliah mereka kembali. Dan hopefully dengan beasiswa ini mereka bisa merealisasikan mimpi mereka dan menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa agar bisa kontribusi bagi Indonesia. Yang bisa berkontribusi untuk Indonesia dan tidak korupsi tentunya. Yes, exactly. Itu poin terpenting karena rasa-rasanya kalau ngomongin zaman sekarang pejabat harus berintegritas ya Kak Cinta. Yeah, this is true. Ya makanya walaupun selama ini banyak sekali orang-orang yang ingin aku masuk politik dan pernah dapat tawaran Kak? Oh, udah dari dulu, dari aku masih kuliah udah ada tawaran. Cuman never say never. Buat aku belum aja, belum karena melihat kondisi sekarang aku merasa kurang kondusif bagi orang-orang yang jujur dan ingin yang terbaik bagi Indonesia. Tawaran sudah ada, tapi dari dulu. kedepannya? We'll see, untuk sekarang sih belum ada keinginan, jadi belum tahu. Akan fokus dulu di Cinta Laura Foundation? Fokus di Cinta Laura Foundation, fokus di perusahaan-perusahaan yang aku punya, fokus di karir aku sendiri, karena yaitu, I think, plus minus dari aku mulai karir di usia yang sangat muda yaitu 12 tahun adalah aku kehilangan masa kecil aku. Tapi plusnya adalah setelah 19 tahun berkarya, aku masih sangat muda. Jadi ya aku masih ya disebutnya zaman sekarang zillennial ya. Zillennial itu generasi di tengah-tengah Gen Z dan millennial. Jadi aku ngerasa usia produktif aku masih panjang. Jadi aku masih ingin menikmati membuat karya-karya depan layar. Membuat gitu. karya-karya depan layar. Yeah. Salah satunya juga kalau misalnya ngomongin proyek terbarunya sebagai executive producer. Oh iya benar. Oh thank you for doing your research. Itu bisa diceritain nggak sih Kak? Kan kalau kemarin aku sempat baca tuh di Sundance Film Festival. Ya film festival. Yeah. Biayanya nggak murah juga itu. Bisa diceritakan mungkin? Jadi salah satu lini bisnis aku adalah sebuah perusahaan investasi di mana kita berinvestasi ke dalam film-film Indonesia yang benar-benar mempromosikan budaya dan naratif Indonesia tapi memiliki appeal internasional, yaitu bisa diapresiasi dan disukai oleh penonton secara global. Oleh karena itu nama perusahaannya adalah RVO Horizon. Dan investasi pertama kita atau proyek pertama kita adalah filmnya Regas Banuteja, yaitu Para Perasuk yang dibintangi oleh Anggun C. Sasmi, Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, dan banyak nama-nama luar biasa lainnya. Dan memang sebelum tayang di Indonesia tanggal 23 April nanti, kita world premiere-nya kemarin di bulan Januari di Sundance Film Festival. Dan itu bisa dibilang pencapaian yang luar biasa karena pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir film Indonesia masuk ke kompetisi
Global Films, dan kita mendapatkan sambutan yang luar biasa, ratings kita juga luar biasa, dan sekarang kita udah masuk 8 festival film lainnya. Jadi mudah-mudahan antusias penonton Indonesia bakal lebih heboh lagi, karena ini memang aku percaya film yang berkualitas dengan alur cerita yang benar-benar menampar, pesan yang universal, tapi tetap di package dengan budaya Indonesia yang luar biasa unik dan menarik. Kurang lebih ceritanya seperti apa sih Kak? Kalau yang Para Prasuk itu aku mau, boleh dong di Ya, spill ya. dikit? Jadi jangan miskom ya, Para Prasuk bukan film horor. Walaupun namanya Para Prasuk, title bahasa Inggrisnya Levitating. Para Prasuk itu mengikuti seorang laki-laki muda yang memiliki mimpi untuk menjadi perasuk terhebat di desanya. Yang diperankan oleh Angga Yunanda. Tapi dia itu mengalami berbagai rintangan dalam prosesnya menjadi perasuk terbaik di desanya, karena dia menyimpan banyak kecewaan dan amarah terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya, terhadap orang-orang sekitar dia. Jadi bisa dibilang ini a coming of age movie yang mengingatkan kita semua kalau kita ingin berkembang dalam hidup, kalau kita ingin tenang, kita ingin bahagia, kita ingin memenuhi potensi kita harus bisa memaafkan. And I think that's what's so beautiful gitu. Tapi dikemas dengan visual yang sangat menarik dan dunia yang belum pernah aku lihat sutradara lain bangun di industri film Indonesia. So well done Regas, well done seluruh cast dan juga kru Para Prasuk. Aku bangga bisa menjadi executive producer di film ini. Awal mula tertariknya kenapa Kak Cinta? Akhirnya atau awal tawarannya seperti apa? Akhirnya Kak Cinta, oh mau nih. Gitu. Mungkin 5 tahun terakhir bukan cukup banyak sih. Ada beberapa selebriti Indonesia yang mulai jadi executive producer ya. Nggak hanya aku aja, tapi kalau aku pribadi kenapa tertarik, karena aku percaya kalau kita ingin membangun legacy dan juga ingin memiliki karir yang berkelanjutan, kita nggak bisa hanya fokus kepada persona kita di depan layar. Kan nggak ada yang bisa janjiin kita bisa berkarir selamanya ya. Jadi kalau kita punya kemampuan atau motivasi untuk membangun sebuah usaha, mau itu depan atau balik layar, harus dicoba. Apalagi aku di usia yang aku masih bisa mengambil resiko. Mungkin kalau aku udah lebih dewasa nanti lebih bahaya kalau ngambil resiko kan, karena kita tentunya ingin masa tua yang tenang dan bahagia gitu. Tapi karena memang aku dibesarkan di industri kreatif dan aku awal mulanya adalah aktris, aku tertarik untuk menjadi executive producer karena aku memang ingin menaikkan cerita-cerita Indonesia yang memiliki, ya aku bilang itu, international appeal atau global appeal. Karena aku percaya sebenarnya industri kreatif kita memiliki potensi yang luar biasa, cuman karena berbagai hambatan dari undang-undang sampai budget dan lain sebagainya, penonton global atau industri film secara keseluruhan belum menyadari potensi kita gitu. So aku ingin ikut berkontribusi membesarkan industri film Indonesia dengan cara aku sendiri gitu. Dan makanya kalau tanpa terlalu bertele-tele, aku kan kayak aku bilang punya lini bisnis lain ya. Ini RVO Horizon itu investment fundnya. Tapi ada juga creative agency, music management, dan juga digital platform. Semuanya kan kalau didengar-dengar hubungannya dengan industri kreatif. Karena aku percaya media atau karya seni itu adalah salah satu cara paling efektif dalam merubah paradigma masyarakat. Saat kita membuat kritik sosial terhadap isu sosial atau ketidakadilan yang ada, itu kan paling tepat dan paling mudah disampaikan lewat karya seni. Karena tidak mendikte, tidak menggurui, tapi kita memberikan informasi yang tepat untuk masyarakat membuat konklusi dan kesimpulan mereka sendiri gitu. Itu juga yang ada di film Para Prasuk? Para Prasuk, exactly. Oke, Kak Cinta, tapi kalau misalnya ngomongin soal film, ya kan ada RVO dari perusahaannya Kak Cinta sendiri, dan itu kan investment funding kayak gitu. Untuk di dunia kreatif tuh cukup sulit atau gimana sih untuk menjadi sebuah funding, mencari pendanaan untuk film kayak gitu?
Tentu mayoritas orang-orang yang berinvestasi dalam film ingin investasi mereka kembali ya. Iya. Like untuk apa berbisnis kalau kita nggak profit gitu, nggak akan bertahan juga bisnisnya. Dan memang banyak investor memilih untuk berinvestasi dalam film yang mereka merasa punya potensi tinggi untuk box office gitu. Tapi aku ngerasa sebagai investor kita harus pinter aja, portfolio kita harus diverse. Memang kadang-kadang kita butuh investasi dalam film-film yang persentase kemungkinan box office-nya tinggi supaya kita bisa profit. Tapi dengan profit itu kita juga meng-cater kepada passion project kita gitu. Harus balance lah, karena kalau kita mau industri film kita semakin besar dan masyarakat semakin pinter, kita harus berani membuat karya seni yang berbobot. Kalau kita hanya mau sukses aja dan nggak peduli dampak dari karya kita, ya agak mengerikan buat masa depan Indonesia. Ya. Tapi ada nggak sih dari Kak Cinta sendiri kayak nilai yang diikhlaskan katakanlah harus profit. Tapi semisalnya sudah memikirkan seorang Cinta Laura semisal nggak profit kayak gimana, dan apakah ada nilai yang diikhlasin kalau misalnya katakanlah nggak profit sekian, ada hitung-hitungannya sendiri atau gimana sih? Kita harus tahu ya seberapa besar resiko yang kita mau ambil. Aku belajar dari berbagai entrepreneur yang punya pengalaman jauh daripada aku. Selama resikonya masih dalam tingkat yang kita bisa manage, ya take that risk, apalagi kalau kita masih muda. Tapi jangan mengambil resiko di mana kita tidak akan mampu merecoup investasi kita. Itu baru bodoh, karena nanti kita akan terlilit hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi, saat kita membangun sebuah perusahaan, mau di industri apapun ya, kita harus tahu visi misi kita apa, kita harus tahu DNA perusahaan kita apa. Jadi kalau misi aku sebagai RVO Horizon adalah membawa cerita Indonesia ke kancah internasional, aku nggak akan tiba-tiba investasi ke misalnya film komedi yang hanya buat lucu-lucuan, walaupun mungkin itu bisa profit. Jadi ya tetap harus DNA-nya sesuai dengan DNA perusahaan yang kita miliki gitu. Dengan tayangnya kemarin perdana di Sundance Film Festival, are you happy? Atau sebangga itu? I'm very proud, I'm very happy, tapi aku nggak bisa mengambil kredit atas kesuksesan film itu, karena aku hanyalah executive producer, aku adalah orang di balik layar yang mensupport talenta dan visi para kru dan pemain. Jadi sebagai executive producer, aku hanya berharap penonton Indonesia bisa juga mengapresiasi filmnya seperti orang-orang yang sudah nonton di Sundance Film Festival gitu. Ada cerita yang misalnya dari film-film Indonesia atau yang khas di Indonesia yang mau dibawa lagi ke layar internasional? Oke. Kalau ditanya spesifik sekarang, aku nggak bisa jawab pertanyaan itu ya, karena aku harus membaca skripnya dulu. Tapi cerita Indonesia yang aku maksud itu bukan selalu berarti dongeng atau mitos yang berasal dari Indonesia. Selama cerita itu secara pesan bisa diterima secara universal, tapi dikemas dengan keunikan budaya dan storytelling Indonesia, ya itu pasti akan layak aku consider untuk aku investasi gitu. Kak Cinta Laura, gimana sih, gimana caranya seorang Cinta Laura itu tetap grounded? Yeah. Karena kan udah hampir 20 tahun di dunia entertainment. Yeah. Gimana dalam tanda kutip bisa tetap membumi seperti itu? Aku bersyukur karena orang tua aku nggak pernah memanjakan aku, bahkan saat aku pertama merasakan kesuksesan ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan anak-anak lain yang tumbuh besar dalam lingkungan yang mirip dengan aku, mereka tetap membuat aku tahu apa artinya uang, menyadari bahwa kerja keras itu penting, dan tentunya nggak ada yang aku bisa dapatkan secara mudah. Tapi kalau ngelihat perjalanan hidup aku, kenapa aku bisa stay grounded, karena aku sadar selalu ada orang di atas kita yang lebih hebat, lebih sukses, lebih kaya, lebih pinter, lebih cantik, lebih segala-galanya. Tentu ada kala manusia di mana saat kita merasakan kesuksesan, kita ngerasa seperti kita on top of the world.
Bahkan aku melihat kasus-kasus di sekitar aku di mana ya mereka hampir merasa seperti dewa dan dewi gitu. Dan ya udah itu hak mereka, kita nggak boleh menghakimi. Tapi bahayanya kalau kita melihat diri kita sebagai seorang yang di atas atau paling atas saat kita melalui sebuah rintangan atau kegagalan atau bahkan jatuh dalam karir kita akan merasa seperti kita nggak punya nilai sebagai manusia. Dan saat kita mencantumkan nilai kita kepada kesuksesan yang kita miliki, kita nggak akan pernah bahagia dan nggak akan pernah ngerasa cukup. That's why orang kan suka bilang kadang-kadang sesukses apapun kita, sekaya apapun kita, itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Karena saat kita ngerasain satu kesuksesan kita pengen lebih. Saat kita dapat uang kita ingin lebih. Saat kita dipuji kita ingin lebih. And that's very dangerous. Dan karena aku menyadari walaupun aku udah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk punya karir selama ini, mungkin ini gak akan bertahan selamanya. Disitulah aku bersyukur, disitu aku memaknai semua yang udah aku lalui, mau itu saat aku ada di posisi atas atau di bawah. Dan disitu juga itu membuat aku memiliki humility untuk selalu mau belajar, untuk menyadari aku harus selalu berusaha mengembangkan diri aku, skill set aku, dan juga menghargai orang lain, mau mereka udah di atas aku atau di bawah aku. Karena you never know, anything can happen in life. So be kind to everyone, hargailah semua orang, dan sadarilah bahwa ini semua bisa hilang besok. So enjoy it while you have it, dan teruslah berproses dan miliki growth mindset agar bisa memaintain ini semua gitu. Kalau orang lihat kan Kak Cinta Laura ini udah sesukses itu. Waduh, I hope so, thank you. Udah sesukses itu, tapi ada gak sih momen-momen Kak Cinta tuh merasa bahwa oh kenyataannya tuh gak sesukses itu dan pengen ada di level yang lebih lagi, seperti tadi. Of course, I'm going through that phase right now dan sering banget aku melalui fase ini di mana aku ngerasa loh kok aku masih belum ini ya, kok orang itu bisa aku belum ya. Contoh kecilnya apa sih Kak? Oke, contoh kecil, mungkin masyarakat tahu aku orangnya cukup fit ya. Iya. Aku olahraga, aku memaintain otot-otot tubuh aku. Ya kalau ditanya stamina, orang tahulah stamina aku solid. Tapi aku belum pernah main film, bukan series ya, series sudah pernah kemarin. Aku belum pernah main film action. Ya kan? Kalau dipikir-pikir aku belum pernah main film action. Ya seperti manusia pada umumnya, aku pasti berpikir kok aktris itu bisa main film action, padahal kayaknya aku lebih fit deh daripada dia. Kok aktris itu dapat kesempatan tapi aku enggak ya? Pertanyaan-pertanyaan itu ada dan kadang-kadang tentu itu membuat aku merasa kecil dan merasa nggak dihargai oleh industri. Tapi untungnya aku tipe orang yang nggak gampang terbawa emosi dan logika selalu masuk untuk menyelamatkan aku. Dan saat logika masuk untuk menyelamatin aku menyadari satu, mungkin memang belum waktu aku. Dua, mungkin karakter yang digambarkan memang nggak sesuai dengan diri aku. Dan ketiga, itu menjadi motivasi untuk aku terus berlatih koreografi action, terus berlatih acting, dan terus berusaha membuka jalan buat diri aku sendiri dengan bertemu orang-orang yang tepat untuk mudah-mudahan suatu hari mendapatkan kesempatan itu. So bukannya malah jadi ingin give up, tapi lebih oke, mungkin aku memang belum di sana, let me keep trying. Gitu. Lebih bersyukur kayak gitu Kak berarti, lebih bersyukur dan mencoba untuk mungkin suatu saat bisa ada di situ. Ya. Aku nggak give up karena aku yakin pasti bisa, cuman belum waktunya aja. Gitu. Cuma belum waktunya. Yeah. Luar biasa, Cinta Laura. Kak Cinta, aku juga mau tanya, selama 20 tahun, ya kalau ngomongin ini pasti ada masanya sih. Kak Cinta Laura pernah nggak sih ngerasa burnout dan gimana cara ngatasinnya? Aduh, burnout adalah suatu hal yang sering banget terjadi ya. Apalagi aku tipe orang yang nggak tahu kapan berhenti. Aku tuh pernah punya masa-masa, apalagi tahun 2022 sampai 2024, di mana kadang-kadang aku 3 bulan penuh nggak libur sama sekali. Dan ini bukan hiperbola ya, bukan berarti Sabtu Minggu libur, nggak. Bener-bener 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan itu kerja nonstop. Aku tahu rasanya itu. Karena ya itu, karena merasa kurang, aku merasa aku harus kerja seperti robot agar bisa merasa lebih. Tapi akhirnya aku menyadari saat kita
nggak memberikan diri kita ruang untuk beristirahat, kreativitas kita terhambat, kesabaran kita juga berkurang, dan kita nggak punya space untuk berinovasi karena otak kita terlalu penuh dengan segala kewajiban yang kita miliki, gitu. Jadi kalau ditanya burnout sering banget, setahun beberapa kali, setiap tahun beberapa kali pasti. Tapi aku juga menyadari hidup nggak akan pernah lebih mudah. Jangan berekspektasi bahwa hidup akan lebih mudah. Bahkan saat kita suatu hari nanti mencapai tingkat kekayaan yang kita inginkan, ketenaran yang kita inginkan, hidup nggak akan pernah jadi lebih gampang. Jadi dengan kesadaran itu aku berusaha menikmati aja segala ups and downs yang aku rasakan. Karena saat hidup nggak enak, itu pasti ada maksudnya, pasti ada sumber pembelajarannya. Saat hidup lagi enak, syukurilah karena itu nggak akan bertahan untuk selamanya. Dan itulah hidup, nothing's permanent. Semuanya temporary. Dan saat kita menyadari hidup, segala sensasi, segala pengalaman dalam hidup itu hanya sementara, disitulah kita didorong untuk bisa mensyukuri dan memaknai semuanya. Tapi how to manage pada saat terjadinya burnout itu? Apakah menarik diri terlebih dahulu dari aktivitas-aktivitas atau gimana sih? Kalau sekarang salah satu metode yang berusaha aku aplikasikan adalah minimal dalam seminggu 1 hari libur harus ada. Oke. Itu intervensi yang basic ya, minimal seminggu sekali harus ada libur. Kedua, saking ingin produktifnya, aku sempat bahkan meninggalkan olahraga. Orang tahu aku mungkin olahraga 3-4 kali seminggu. Sempat aku setahun penuh nggak olahraga sama sekali. Oke. Dan itu berdampak kepada mental aku, karena kan olahraga bukan hanya biar keren ya, olahraga itu untuk menjaga stabilitas emosional dan mental kita gitu. Jadi untuk aku sekarang, tim aku tahu bahwa hey, pokoknya minimal 2-3 kali dalam seminggu di pagi hari, tolong jangan isi apapun sampai setelah jam 9 pagi, karena aku butuh waktu di pagi hari untuk berolahraga. Karena itu membantu aku menjadi public figure yang lebih baik, teman yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan lain sebagainya. Learn something new, pelajarilah sesuatu yang baru gitu. Karena saat kita suntuk, saat kita burn out, kita hanya bisa fokus kepada hal-hal negatif dalam hidup kita. Oh, kenapa aku nggak cukup cantik, kenapa aku nggak cukup pinter, kenapa aku nggak cukup terkenal, kenapa aku nggak cukup bla 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 bla. Dan kalau kita hanya fokus kepada loop negatif dalam otak kita, hidup kita akan semakin menurun juga kualitasnya gitu. Karena kita mengiyakan segala pikiran negatif yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau aku sekarang udah juga mulai kembali lagi membaca buku secara rutin, jadi otak aku nggak punya waktu untuk fokus kepada hal-hal yang negatif. Jadi setiap malam sebelum tidur aku alokasikan setengah jam minimal untuk membaca. Kalau pagi hari ada waktu juga sama. Karena melalui membaca kan kita belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan scrolling. Scrolling itu akan membuat kita semakin depresi. Karena scrolling itu membuat kita membandingkan diri kita sama orang lain. Dan ya meditasi, kayak aku bilang meditasi nggak usah lama-lama, 5-10 menit cukup kok. Mau itu meditasi pernafasan, mau itu meditasi dengan memikirkan hal-hal yang kita syukuri, meditasi dengan memikirkan orang-orang yang kita sayang. Whatever your way is, itu adalah rutin-rutin yang bisa mengenhance hidup kita walaupun terdengar sangat-sangat simple. Biasanya tadi kan ada 1 hari di mana itu harus libur atau take a rest. Apa yang dilakukan oleh Cinta Laura? My favorite thing to do kalau lagi libur adalah pertama-tama aku nggak mau pagi-pagi aku diburu-buru. Jadi saat bangun di pagi hari, aku ingin punya cukup waktu main sama kucing-kucing aku, sarapan tanpa diburu-buru, dan pokoknya enjoy meditasi aku. Setelah itu harus olahraga. Olahraga bukan berarti harus olahraga berat ya. Mau itu olahraganya hanya pilates atau yoga. Aku nggak yoga sih. Just kidding. Tapi walaupun olahraganya yang nggak high impact itu nggak apa-apa. Yang penting tubuh harus gerak. Terus aku harus menghabiskan waktu minimal 1-2 jam di alam. Di alam bukan berarti harus ke gunung ya. Tapi mau itu di taman, rumah sendiri, hanya membaca buku sambil menikmati matahari, pepohonan. Itu harus sesimpel itu. Mungkin orang pikir oh kalau libur berarti shopping, ke spa. I mean if you like that, there's nothing wrong with that. Tapi menurut aku malahan di hari kita libur kita harus benar-benar menikmati
semua hal-hal simple yang biasanya kita nggak bisa lakukan dalam keseharian kita, terutama kalau tinggal di kota kayak Jakarta ya. Ya, gitu. Oke, Kak Cinta, apa prinsip hidup dari Kak Cinta Laura yang selama ini tapi nggak bisa dikompromiin? Prinsip hidup yang nggak bisa di-compromise, integritas dan juga etos kerja yang baik ya. Mungkin di negara seperti Indonesia, di mana kita punya budaya yang sangat rileks, kadang-kadang orang menginterpretasikan etos kerja aku dan juga integritas aku sebagai seseorang yang agak kaku gitu. Dan gak apa-apa, orang berhak memiliki persepsi mereka sendiri. Tapi buat aku, integritas aku dan juga etos kerja aku lah yang membuat aku bisa bertahan selama ini di industri kreatif. Orang tahu saat mereka meng-hire aku pasti akan tepat waktu. Orang tahu saat meng-hire aku akan ngasih lebih dari 100%. Orang tahu saat meng-hire aku peduli kualitas karya aku dan aku pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi nggak semua orang harus mengerti kita. Selama kita tahu kita orang yang berusaha sopan, baik, dan menghargai orang lain, memperlakukan orang dengan baik, ya let them think what they want. You know, just focus on you. Jadi hal yang gak akan pernah aku lepaskan adalah etos kerja yang baik, yaitu tepat waktu, memberikan kualitas yang terbaik, dan juga tidak ngeluh. Dan integritas ya honesty, I'm a very honest person. Di budaya kita mungkin kita suka basa-basi, tapi aku nggak tahu caranya basa-basi. So kalau itu berarti aku orangnya kurang asik ya udahlah. Tapi ya aku ngerasa di jangka panjang lebih baik aku jujur sama siapapun itu daripada basa-basi, manis di depan tapi di belakang beda gitu. With me aku bisa guarantee what you see is what you get gitu. Oke, Kak Cinta, kita sekarang main quiz. Boleh. Jawab cepat. Sure. Hal kecil yang bikin seorang Cinta Laura bahagia? Main sama kucing. I love my cats. Itu benar-benar anak aku, 2 kucing aku, Pipo dan Spikey. Kalau hidup seorang Cinta Laura difilmkan, harus jadi karakter apa? Wah, harus jadi badass. Perpaduan antara karakter Angelina Jolie di Wanted dengan karakter Rosamund Pike di Gone Girl dengan karakter Angelina Jolie di Salt. Combine ya? Iya, pokoknya bener-bener wah gitu. Atau Jessica Chastain di film, aduh kok tiba-tiba aku lupa ya. Jessica Chastain pernah main di film di mana dia itu sebenarnya pinter banget tapi dia jadi dealer kartu poker gitu, lupa namanya tapi I like her character there. Ya pokoknya dangerous woman lah. Oke, next question. Satu kata yang menggambarkan sosok seorang mama. Mama, sweet. She's very sweet. Sweet. Semua orang yang ketemu mama aku pasti ngerasa nyaman. Satu kata yang menggambarkan sosok seorang papa. Very disciplined. Disciplined. Sangat. Disitulah aku dapat atas kerja aku. Kerja atau me time? Atas kerja. Karena papa aku kan orang zaman dulu banget ya. Sebelum orang sering pakai Excel dan lain sebagainya, kalau lihat pembukuan papa aku, pengeluaran 100 perak aja itu pasti dia ada akan catat. catatannya. He's very detailed. Karena kan orang perhotelan juga ya. Jadi papa aku tipe orang yang bisa ngelihat satu titik di dinding dia bisa lihat. Dan buat dia itu kotor. Jadi Detail harus dibersihkan, ya sangat segera. Jadi dia orang yang nggak delay, kalau harus mengerjakan sesuatu langsung, nggak pakai nunggu-nunggu. Gitu. Jadi pada saat itu juga langsung dan detail orang ya. Sangat. Next question, makanan favorit seorang Cinta Laura? Tergantung hormon. Tapi kalau harus pilih apapun yang pedes banget sih. Jadi mungkin, Apa? waduh, I like everything. Aku tapi di fase lagi suka rawon, tapi rawon buatan aku sendiri. I love rawon karena proteinnya tinggi. Rempah-rempahnya banyak, jadi bernutrisi dan wah enak banget. Tapi berubah-berubah ya, kadang-kadang aku mungkin bilang ketoprak dengan cabai rawit 15 biji minimum. 15 biji? Yes, I like spicy food. Kalau masakan Indonesia nggak pedes, aku nggak mau makan. It has to be very spicy. Tapi bukan berarti makanan western dikasih sambal, enggak ya. Jadi kalau masakan Indonesia harus pedes, tapi ya western, seperti makanan western pada umumnya. Nggak roti tiba-tiba pakai sambal, enggak. Itu agak aneh sih. Ada orang yang gitu. Oh, ada juga. Ya, mama aku kalau ke Eropa bawa botol sambal.
Oh, kemana-mana tuh? Everything, makanan Oke. Jerman dikasih sambal. Gak bisa hidup kalau gak pakai sambal. Iya, mama aku gitu, iya. Oke, the last question. Apa arti sukses bagi seorang Cinta Laura? Wah, this question so loaded. Menurut aku definisi sukses itu pasti akan terus berubah tergantung fase hidup kita ya. Mungkin Cinta yang remaja bakal bilang sukses itu saat orang mengenal siapa aku, di sekolah aku mendapatkan nilai terbaik, dan aku mendapatkan banyak award buat segala karya seni aku di acting maupun di musik. Tapi sukses bagi aku sekarang adalah saat aku bisa merasa tenang dan bersyukur atas segala hal yang aku miliki dalam hidup aku walaupun hidup nggak sempurna. Dan itulah tren yang aku lihat di banyak orang zaman sekarang saat mereka sudah mencapai titik kesuksesan tertentu. Goalnya bukan lagi kuantitatif, tapi goalnya adalah ketenangan dan kebahagiaan, walaupun kebahagiaan relatif. So aku ingin kehidupan dengan kualitas hidup yang baik, tapi juga ketenangan. Karena banyak juga konglomerat dengan triliunan dolar, tapi nggak tenang dan stres. I don't want that kind of life. Kuncinya tenang. Yeah, peace and contentment. Cinta Laura, terima kasih telah hadir di Deep Talk with Thank you Cem so Hakung. much, Sam. You did such a good job. Thank you. Aku juga doakan tambah sukses dan Amin. semakin melejit. Amin. Yeay. Thank you so much Kak Thank Cinta Laura. you. Thank you Sobat iNews yang udah nonton di episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton di episode-episode lainnya. Thank you udah nonton. See you.